Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita semua sehingga dengan pemberian dari Tuhanlah kita masih bisa beraktivitas hingga hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya yang saya hormati para dosen di Universitas Pancasakti Bekasi dan saya menghormati pula dan khususnya pula yang saya hormati Ibu Ifah Masripah selaku dosen pengampu dari mata kuliah Analisa Laporan Keuangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim Al-Fajri dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen. Dalam beberapa menit ke depan akan menjelaskan mengenai apa itu analisa aktivitas investasi dan hal-hal yang berkaitan dengan analisa aktivitas investasi. Yang pertama, sebelum lebih dalam, kita tentu saja pertama-tama harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dari analisa aktivitas investasi. Nah, analisis investasi secara sederhana itu didefinisikan sebagai aktivitas penilaian. Untuk apa? Untuk mengetahui kinerja masa depan suatu aset investasi, sekuritas, atau sektor, serta menentukan apakah itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, belajar tentang analisis investasi ini dapat membantu mengidentifikasi peluang dan mengevaluasi portofolio. Analisis ini juga berfungsi sebagai panduan orang sebagai investor untuk membantu mengambil keputusan investasi yang tepat. Nah, pertimbangan yang berbeda seperti laporan keuangan, neraca, dan faktor-faktor lain dapat menjadi sorotan dan datanya digunakan untuk prediksi di masa depan. Nah, dengan informasi yang tepat, investor dapat memprediksi aset terbaik untuk diinvestasikan dan yang sangat beresiko juga di masa mendatang. Nah, hal inilah yang kemudian dianalisis lebih dalam lagi ketika kita sebagai investor ingin berinvestasi. Nah, lalu analisis investasi itu apa? Nah, jadi analisis itu adalah serangkaian kegiatan berpikir yang bertujuan untuk menguraikan secara keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat diketahui tanda, hubungan, dan fungsinya satu sama lain dalam satu keseluruhan yang dilakukan secara terpadu. Itu menurut Komarudin. Nah, investasi itu adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan tujuan apa? Dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Nah, jadi analisis investasi itu adalah serangkaian teknik berpikir yang dilakukan untuk mengukur bagaimana kinerja investasi serta mengetahui kecocokan dengan tujuan dan toleransi risiko investor. Nah, cara kerja analisis investasi, ada beberapa metode atau pendekatan yang bisa digunakan oleh investor dalam analisis investasi. Di bawah ini ada beberapa pendekatan yang setidaknya paling umum digunakan. Yang pertama itu ada analisis fundamental dan teknikal, yang kedua ada analisis top down dan bottom up, dan yang ketiga ada analisis sekuritas dan analisis portofolio. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, analisis fundamental dan teknikal. Nah, analisis fundamental dan teknikal itu adalah dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi saham individu. Pendekatan yang tepat itu tergantung pada gaya investor. Jika investor mengambil pendekatan yang jangka panjang, long term, untuk berinvestasi, mungkin lebih cocok menggunakan analisis fundamental. Metode ini menggunakan kekuatan bisnis yang mendasari perusahaan dan faktor ekonomi makro untuk mengidentifikasi peluang. Nah, analisis fundamental itu menggunakan metrik seperti laba per saham atau EPS, rasio harga terhadap barang, PR, dan hasil dividen untuk mengidentifikasi saham dengan potensi pertumbuhan yang kuat atau saham yang dinilai terlalu rendah oleh pasar. Nah, sedangkan investor jangka pendek dan trader harian itu dapat mengandalkan menggunakan analisis teknikal yang menggunakan pola pada grafik.
Nah, yang mencerminkan perubahan harga saham atau volume perdagangan. Nah, analisis teknikal itu lebih cenderung mengamati pergerakan, harga, dan volume serta sentimen yang terjadi di pasar. Tetapi kedua pendekatan ini bisa digabungkan, bisa saja digabungkan ketika akan memasuki masyarakat saham atau aset. Jika ditanya mana yang terbaik, tentu jawabannya tergantung tipe investor atau trader. Namun keduanya merupakan tergantung dari pengambilan keputusan. Inti dari analisis teknikal adalah bahwa semua informasi yang tersedia, yang tersusun sudah dihargai menjadi saham. Jadi Anda tidak perlu menganalisis. Nah, lalu yang selanjutnya yang kedua, itu ada analisis top down dan bottom up. Nah, dua jenis pendekatan dalam analisis investasi yang digunakan untuk membangun portofolio adalah analisis top down dan bottom up. Strategi top down itu mempertimbangkan faktor ekonomi yang lebih luas. Untuk apa? Untuk membangun portofolio. Sedangkan strategi bottom up itu berfokus pada kinerja keuangan masing-masing perusahaan dan sekuritas. Strategi top down itu membangun portofolio berdasarkan indikator ekonomi makro, tren pasar, dan berita ekonomi global. Pilihan investasi itu ditentukan oleh bagaimana investor percaya pasar saham secara keseluruhan dan ekonomi akan berkinerja dengan baik. Nah, banyak investor yang beraliran top down analisis menyukai reksadana dan dana yang diperdagangkan di bursa atau lebih dikenal dengan ETF, Exchange Trade Fund, yang berinvestasi dalam reksadana campuran. Nah, bagaimana dengan mereka yang beraliran bottom up? Nah, analisis bottom up itu menggunakan metrik khusus untuk masing-masing perusahaan ketika akan membangun portofolio. Pendekatan bottom up itu umumnya mempertimbangkan pengukuran kinerja keuangan perusahaan secara mikro terlebih dahulu seperti margin keuntungan, laba per saham, rasio harga terhadap pendapatan, dan rasio harga terhadap penjualan. Lalu yang ketiga, analisis sekuritas dan analisis portofolio. Analisis sekuritas itu melibatkan analisis kekuatan investasi tunggal. Sedangkan analisis portofolio itu mengevaluasi semua kepemilikan aset untuk menentukan peran setiap investasi dan apakah tingkat exposure resiko itu sesuai. Analisis sekuritas itu sangat penting untuk seorang value investing. Gaya yang dipelopori oleh mendiang Benjamin Graham yang merupakan mentor dari investor dunia seperti Warren Buffett dan David Dodd. Graham dan Dodd itu percaya bahwa investor harus menentukan nilai intrinsik sekuritas dan membeli aset yang berada pada posisi di bawah harga intrinsik atau sedang undervalue. Nah, selain itu, mereka berpikir yang terbaik untuk menghindari memprediksi pergerakan harga saham sama sekali. Nah, analisis portofolio itu mengevaluasi portofolio investasi yang dimiliki. Misalnya, investor dapat menggunakannya untuk menilai kinerja terhadap indeks acuan atau menentukan apakah reksadana telah terdiversifikasi dengan tepat. Selain itu, pendekatan ini itu mungkin termasuk pengujian stres karena menunjukkan bagaimana portofolio ini akan bertahan terhadap cuaca buruk di pasar modal. Lalu yang selanjutnya, setelah kita bahas tadi mengenai analisis investasi secara umum yang ketiga, kita akan membahas selanjutnya tentang apa sih manfaat analisis investasi bagi investor. Nah, pendekatan investor terhadap analisis investasi itu akan berbeda berdasarkan tujuan dan toleransi risiko investor. Misalnya, jika seorang investor beli dan tahan, analisis fundamental mungkin bekerja lebih baik untuk investor. Tapi jika investor berharap mendapat keuntungan cepat, mungkin lebih suka analisis teknikal yang melalui grafik di pasar itu. Nah, hal yang penting untuk dicatat, investor tidak perlu terlibat dalam analisis investasi ekstensif untuk menjadi sukses di pasar modal. Ada banyak sekali aset investasi yang tidak memerlukan pemeriksaan laporan keuangan secara mendalam. Sebagai bagian dari analisis portofolio, investor tentu ingin mengevaluasi alokasi aset investor
yang merupakan presentasi dari aset investor yang diinvestasikan dalam saham, obligasi, dan setara kas. Nah, strategi yang paling umum itu adalah berinvestasi secara agresif ketika investor memiliki cakrawala waktu yang panjang dengan berinvestasi terutama pada instrumen saham. Investor juga dapat mengalihkan uang dari waktu ke waktu pada instrumen investasi yang lebih aman seperti obligasi dan instrumen pasar uang. Itu beberapa manfaat dari manfaat analisis investasi bagi investor. Nah, kesimpulannya adalah sekarang kita sudah sampai pada bagian akhir pembahasan. Kita akan simpulkan beberapa poin yang sudah kita bahas dari awal. Analisis investasi itu merupakan proses mengevaluasi sekuritas, analisis sektoral, atau pasar saham secara keseluruhan. Yang kedua, analisis fundamental pada dasarnya melibatkan evaluasi kekuatan bisnis perusahaan, sedangkan analisis teknikal itu menggunakan pola statistik untuk mengidentifikasi peluang keuntungan dari pergerakan harga. Dan yang terakhir, pendekatan top down itu melakukan analisis berdasarkan faktor makroekonomi untuk membangun portofolio. Sedangkan strategi bottom up itu membangun portofolio dengan mengevaluasi masing-masing perusahaan secara mikro. Dan yang terakhir, yang pasti tidak ada persyaratan khusus untuk menganalisis saham atau reksadana untuk menjadi investor yang sukses. Ada banyak dana yang dikelola secara profesional oleh manajer investasi untuk mencapai kita semua selaku investor mencapai tujuan keuangan kita. Oke, mungkin itu saja kurang lebihnya mengenai analisis aktivitas investasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada yang salah itu datangnya dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Terima kasih dan sampai jumpa.